Halo gan, jumpa lagi dengan saya Diko. Gimana? Udah lama kan saya nggak bikin video tentang Bim Bim lagi. Pasti banyak yang kangen kan? Mumpung sekarang saya lagi ngajak Bim Bim main, sekalian saya bikin video tentang Bim Bim lagi kan. Nah, kali ini saya akan memberi 5 tips untuk menjaga kesehatan musang. Kenapa saya ingin membuat video itu? Karena sekarang kan kita tahu sendiri musim lagi pancaroba kan, jadi selain manusia, hewan juga rentan buat sakit. Lalu apalagi sekarang ada virus corona kayak gitu loh. Makanya saya ingin memberi 5 tips buat teman-teman biar menjaga agar musangnya itu tetap sehat, nggak cuma ownernya. Oke, nggak usah lama lagi, ayo kita tonton 5 tips tentang cara untuk menjaga musang di saat musim pandemi kayak gini. Yang pertama, yang paling penting itu kita menjaga kebersihan kandang dan juga hewannya. Karena apa? Karena kalau misalnya kandang dan hewannya sudah bersih, itu pasti kesehatan musang itu terjaga. Contohnya kayak misalkan kita sering membersihkan kandang musang, kan karena musang ini bisa dibilang hampir setiap hari ya dia pup, makanya setiap dia pup itu kita sebaiknya sih langsung bersihin aja. Kalau saya sih biasanya setiap hari, setiap pagi tuh saya bersihin kandangnya dari kotorannya dia, dan 2 minggu sekali itu biasanya kandangnya tuh saya bersihin, kayak saya cuci pakai cairan pembersih gitu biar dia tuh steril dan bersih kan. Nah, yang kedua, cara menjaga kesehatan musangnya yaitu kita harus rajin untuk memandikan musang. Nggak usah setiap hari ya kita mandiin. Kalau saya sih biasanya 2 minggu sekali, ataupun bisa lebih cepat kalau badannya tuh kotor. Kadang kan badannya tuh kotor, ada sisa makanan yang menempel atau ada kotorannya, sebaiknya kita tuh bersihin dulu kan. Yang kedua adalah menjaga kandangnya itu tetap hangat kan. Caranya itu kita taruh di tempat yang sirkulasi udaranya itu lancar. Jadi karena kita tinggal di Indonesia kan, kalau kita taruh di tempat yang udaranya itu keluar masuknya lancar, pasti udah hangat kok. Dan juga jangan kita taruh di tempat yang pengap. Contohnya kayak di dapur atau di gudang, itu jangan terlalu pengap. Yang penting kita cari tempat yang kalau bisa udara keluar masuknya itu lancar. Kalau di AC sih menurut saya boleh, cuma kalau bisa AC-nya tuh jangan terlalu dingin. Karena musang ini kan sedikit banyak dia tuh juga perlu udara yang segar, tuh perlu dia. Kalau terlalu pengap nanti dia susah bernafas, sama aja kayak manusia. Kalau saya naruh Bim Bim kan seperti di video saya sebelumnya, agak udah tahu, saya naruh Bim Bim tuh di, bisa dibilang depan rumah saya, jadi udaranya tuh lancar. Dan juga satu saran saya, misalnya kita naruh kandang musang itu di satu tempat, jangan sampai di kanan kirinya itu ada benda-benda berbahaya. Contohnya kayak gas LPG atau bahan bakar tuh jangan. Karena musang ini kadang-kadang dia tuh punya sifat kayak kepo gitu loh kan. Takutnya nanti misalnya kayak gas LPG atau benda-benda lain yang berbahaya itu, nanti dia tuh digigit itu loh, nanti bahaya buat musangnya. Karena saya pernah pengalaman, saya nggak sengaja naruh kayak semacam botol yang isi minyak gas tuh, minyak tanah, itu dia gigitin, untung nggak diminum sama dia, jadinya dia masih sehat. Kalau sampai diminum mungkin berbahaya buat musangnya kan. Tips yang selanjutnya yaitu memberi makanan dan minuman yang bergizi buat musang. Kayak contohnya itu kalau dari buah-buahan bisa pisang, pepaya, atau buah-buahan lain. Pokoknya intinya yang manis tuh biasanya musang seneng. Dan juga kalau untuk makanannya itu bisa dikasih nasi dicampur sama kayak contohnya daging ayam. Kadang-kadang ada orang juga yang daging filet sapi tuh. Tapi kalau saya sih biasanya ngasihnya nasi aja sih. Dan juga makanan yang mengandung kalsium, contohnya itu kayak telur.
itu bagus sih buat musang. Dan ngasih porsinya itu sesuai porsi badannya musang ya, jangan terlalu banyak. Nanti kalau banyak-banyak terlalu obesitas tuh nggak bagus. Makanya saya juga ini lagi usaha buat nurunin berat badan musang. Ya sedikit-sedikit bisa sih turunkan. Dan juga minumannya itu biasa sih ngasih air putih aja. Cuma jangan dikasih air putih yang mentah. Kalau bisa tuh air mineral yang contohnya yang kayak dari galon atau yang udah direbus, biar kumannya itu nggak ada gitu loh kan. Karena kan musang ini udah kita pelihara, bukan hewan liar lagi. Jadi janganlah kita kasih air yang mentah gitu loh. Kasih air yang sama kita minum. Tumben dia diam kan? Tumben diam Bim. Biasa kalau diam gini minta makan ya nih. Mau makan lagi kamu Bim? Kenapa? Kamera jangan dijilat. Nah, selain kita tadi kasih makanan dan minuman yang bergizi, jangan lupa vitamin dan suplemen buat musang biar dia tuh lebih sehat kan. Yang pertama itu sebenarnya banyak sih suplemen sama vitamin buat musang, cuma saya kasih beberapa aja yang udah pernah saya pakai ya. Yang pertama itu kita kasih minyak ikan, itu bagus buat bulunya biar nggak gampang rontok. Itu cara ngasihnya gampang, langsung dikasih bisa karena kan itu bentuknya kayak kapsul lunak, jadi langsung dikasih ke musangnya juga bisa. Bim, ayo bikin video dulu ya. Mau masuk ini deh kan. Nah, yang kedua itu adalah suplemen tuh Suprafit dan Nutri Plus Gel. Kalau Suprafit itu berbentuk kayak semacam tablet ya, tablet apa kapsul pokoknya yang keras tuh. Itu kita kasih, caranya tuh kita taruh di tengah pisangnya, kita sisipin gitu loh biar dia langsung dimakan. Kalau Nutri Plus Gel itu berbentuk kayak gel, kita kasih langsung, itu biasanya sih musangnya mau. Itu kalau Nutri Plus Gel itu memang khusus buat hewan ya, kayak anjing dan kucing, tapi kalau musang juga mau. Nah, yang terakhir itu untuk menambah nafsu makannya, kita kasih Kurkuma Plus yang cairan itu, seperti sirup. Cara ngasihnya kita taruh di minumannya, kita campur di minumannya, biasanya sih dia mau. Karena kan musang ini dasarnya emang suka banget makanan dan minuman yang manis, jadi kalau Kurkuma Plus itu biasa dia mau karena kan manis rasanya. Sebenarnya selain itu ada sih banyak suplemen buat musang, tapi yang pernah saya pakai itu yang tadi itu aja. Kalau agan-agan punya saran yang lain atau pernah pakai yang lain, langsung aja komen di bawah. Nanti saya share kalau misalnya bagus. Tuh, penasaran dia, masuk lubang dia kan. Bim, nggak sadar kamu kecil, keluar Bim, keluar, nggak bakalan bisa masuk. Nah, tadi kan kita udah ngomongin tentang kandang dan juga makanan dan suplemennya. Yang terakhir itu yang paling penting buat kesehatan sifatnya musang biar dia tuh nggak agresif. Kita itu juga harus rajin ngajak dia itu main kan. Contohnya tuh kayak ngajak dia keluar, ya pokoknya kita ajak keluar. Kalau misalnya nggak sempat keluar di rumah, kita handle kayak gini aja. Karena dengan gini musang kita itu nggak gampang stres. Tuh. Kalau misalnya sibuk banget ya kita handle gini aja. Karena juga selain dia nggak stres, dia juga nggak galak. Cara ngasih main kalau di rumah itu gampang sebenarnya kan. Kita kasih kain bekas gini aja pasti dia seneng. Bim, tuh, langsung digigitin kan. Tuh, diginin aja udah seneng dia mainannya. Kalau punya bola gitu bisa. Tapi jangan sekali-kali ngasih kayak mainan buat kucing, contohnya kayak tikus-tikusan atau boneka ikan. Karena saya pernah ngasih dan langsung dihancurin dalam 1 hari itu. Makanya kasih yang gini-gini aja.
Udah, kalau udah gini ngajak main terus deh dia kan. Tuh, ngentut apa suaramu tuh Bim? Oke kan, mungkin sekian dari saya tentang tips merawat kesehatan musang ya di saat kondisinya tuh kayak gini. Ya semoga tips saya tuh berguna buat musangnya agan-agan biar musangnya tuh tetap sehat. Oke, sekian video dari saya hari ini. Kalau suka sama video ini jangan lupa like dan juga subscribe. Dan kalau ada pertanyaan tentang hewan yang saya pelihara langsung aja komen di bawah. Nanti kalau pertanyaannya bagus, saya buatin videonya. Oke, sekian dari saya dan juga si Bim Bim nih yang lagi main kain nih. Tuh. Salam hewan lestari. Bim, udah nggak mau berhenti kalau gini kan? Tuh. Kasih kain aja udah seneng dia. Bim. Mohon maaf vegan agak rame soalnya di belakangnya lagi kumpul-kumpul nih. Makanya ada backsoundnya nih. Bim, putus gigimu nanti. Dulu di badannya Bim. Waduh. Udah Bu, kasih satu kan telurnya? Bim. Bim. Berapa kilo sekarang nih? Naik deh. Tahu belum pernah nimbang lagi. Bim. Bim 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 Bim. Bikin video nyinying gue leh. Bikin video nyinying. Lucuan bebek tuh daripada ini. Nah bebek tuh dibikin video berlucu tuh mimit mimot. Kamu nggak bikin kemarin waktu ikut-ikut teman-teman. Aku udah jalan saya udah enggak deh itu udah diceluk ngorok. Hei, capek? 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 Bim Bim capek? Bim? Bim Bim? Bim? Bim Bim? Budak? Bim Bim budak? Bim 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 Bim? Bim Bim budak? Bim Bim. Bim 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 Bim. Nggak boleh digigit kameranya. Ini kan artis kita habis bikin video. Dia belum mandi kan makanya badannya agak kotor. Besok mungkin saya mandiin. Bim Bim. Sini Bim. Sini Bim. Bim. Bim Bim. Bim 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 Bim. Tumben dia anteng nih. Padahal jam 12 siang biasanya dia paling aktifnya. Bim Bim. Tuh kan. Tululut. Bim Bim. Bim 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 Bim. Bim 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 Bim. Bim Bim nakal. Bim Bim nakal. Bim Bim nakal. Dipantatin aku sini Bim. Bim Bim. Bim. Ada ngenceng dia kan? Ini ya Bu, mana Bu? Lap di sana belakang pintu.